Ketika berita ini dikirim kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah, maka Khalifah memerintahkan Khalid bin Said supaya membawa pasukannya maju dan jangan banyak melakukan penetrasi di daerah musuh. Khalifah Abu Bakar memperkuat pasukan Khalid bin Said dengan mengirim bantuan pasukan tambahan di bawah pimpinan Al-Walid bin Uqbah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan sejumlah pasukan yang lainnya. Khalid bin Said lalu membawa pasukannya menyusuri jalan mendekati ke Quds, Palestina. Dia lalu bertemu dengan pemimpin pasukan Romawi yang bernama Mahan. Khalid bin Said berhasil mengalahkan Mahan hingga Mahan terpaksa kembali ke Damaskus. Khalid bin Said lalu mengejar Mahan. Pasukannya segera bergerak ke Tukhum, Damaskus sampai tiba di Maraj As-Sufur. Mahan bersama pasukannya lalu mengepung Khalid bin Said dan pasukannya. Mereka memaksa Khalid bin Said dan pasukannya berjalan ke satu jalan. Sementara Mahan bergerak maju mendesak Khalid bin Said dalam kondisi terhimpit. Akhirnya Khalid bin Said melarikan diri sampai ke Zu al-Marwa. Sedangkan pasukan Khalid bin Said dikuasai pasukan Romawi, kecuali orang-orang yang berhasil melarikan diri dengan kuda. Sedang Ikrimah bin Abi Jahal bertahan di tempatnya. Ia terpaksa mundur dari Sam untuk mengamankan pasukan Islam yang bergabung dengannya. Syarabil bin Hasanah meninggalkan Irak bersama Khalid bin Al-Walid menuju Sam. Di tengah perjalanan, Khalid bin Al-Walid mengirim Syarabil memimpin pasukan pengintai di depan pasukan Khalid bin Al-Walid. Ketika Syarabil bertemu dengan Khalid bin Said di Zul al-Marwa, maka ia mendapat perintah dari Khalifah Abu Bakar mengambil pasukan Khalid bin Said yang berhasil melarikan diri bersama Khalid bin Said ke Zul al-Marwa. Setelah itu, Khalifah memberi izin kepada Khalid bin Said bin Al-As datang ke Madinah, dan sampai di hadapannya, sang Khalifah berkata, Umar lebih tahu tentang Khalid bin Said bin Al-As. Pasukan Yazid bin Abi Sofyan adalah pasukan yang pertama yang meninggalkan Madinah. Pasukan Yazid meninggalkan Madinah pada bulan Safar tahun 13 Hijriah dengan tujuan Damaskus. Yazid mengambil rute perjalanan Madinah, Wadil, Qura, Tabuk, Al-Jabiyah, dan Damaskus. Rute perjalanan yang dilewati Yazid bin Abi Sofyan ini sangat rentan dengan bahaya karena pasukan ini akan melewati kantong-kantong kekuatan pasukan Romawi yang tersebar di sana-sini. Kekuatan musuh yang sejak semula sudah terkumpul itu siap menghadang dan berubah cepat supaya pasukan Yazid bin Abi Sofyan tidak bergerak atau maju. Pihak Romawi menyadari kadar bahaya kekuatan Arab kaum muslimin yang melakukan penetrasi dari Al-Jazirah sampai ke Sam. Karena itu, mereka akan melakukan persiapan-persiapan dan mengumpulkan segenap kekuatan untuk menahan pasukan Arab menginjak kaki ke bumi mereka atau menguasai sebagian daerah mereka. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian atau kemungkinan-kemungkinan ini, maka sebuah keharusan bagi Yazid mengirim pasukan pengintai yang berjalan di depannya untuk melihat dan mengawasi situasi dan kondisi jalan. Di samping itu, Yazid juga menyebar mata-mata di sepanjang rute jalannya untuk mengetahui kadar kekuatan musuh, menentukan tempat-tempat primer maupun sekunder, memberikan perlawanan, menyiapkan persenjataan yang tepat serta pos-pos strategis bagi penyaluran bantuan pendukung. Pasukan Romawi segera menyiapkan kekuatan dan mengangkat peralatan-peralatan perang ketika mereka mendengar pasukan Islam sedang bergerak menuju ke Tabuk. Pasukan Romawi yang terkumpul ada 8.000 personil berkuda terbagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh komandan perang. Mereka semua bergerak berdasarkan instruksi komandan masing-masing menuju bagian Tabuk bersama penunjuk jalan dan mata-mata dari orang-orang Arab yang berdomisili di Madinah dan di jalan menuju Damaskus. Yazid menyadari pergerakan mereka yang membahayakan ini. Oleh karena itu, Yazid mempercepat jalannya supaya lebih dahulu mencapai Tabuk daripada pasukan Romawi. Kemudian memilih tempat untuk markas militer di sana. Dengan begitu, dia mampu memilih tempat yang bagus untuk menempatkan pos-pos kekuatan pasukannya dan melakukan persiapan-persiapan menghadapi musuh. Yazid tiba di Tabuk 3 hari lebih dahulu. Ia lalu berpidato, memberikan semangat dan memperkuat mental pasukannya berjihad. Sebagaimana ia mengirim pasukan-pasukan bayang-bayang di bawah komandan Rabi'ah bin Amir di depan pasukannya.